Selamat pagi anak-anak, semangat ya hari ini, sudah siap kita akan mulai belajar. Hari ini kalian akan belajar seharian dengan teacher ya, dari pukul 9 sampai 2 siang. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang keragaman karakteristik individu. Artinya itu perbedaan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, mulai dari lingkungan keluarga dulu, kamu bisa lihat. Saya dengan adik saya atau dengan kakak saya tidak sama ya ciri-cirinya. Mulai dari bentuk fisik, dari kesukaan, kegemaran, dan lain-lain. Atau saya dengan teman saya dengan orang tua saya, pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada yang sama. Nah, di sini bentuk keragaman karakteristik individu. Yang pertama, keragaman fisik. Kita bisa lihat contohnya dari warna kulit. Ada yang putih, ada yang sawo matang atau coklat, ada yang kulitnya hitam atau kuning ya. Kemudian jenis rambutnya, coba lihat, perhatikan rambut kalian. Apakah kalian lurus, ikal, keriting? Kemudian berat badannya, apakah ada yang kurus sekali? Karena males makan mungkin ya. Atau biasa-biasa aja, terhitung berat badan yang sedang. Atau gendut, maksudnya gendut di sini badannya padat ya. Nah, ada juga yang dari tinggi badan terlihat ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang. Kemudian bentuk matanya, ada yang sipit, ada yang biasa aja, ada yang belok atau melotot ya. Nah, kalau bentuk hidung mungkin ada yang mancung, ada yang kecil, ada yang dibilangnya pesek atau kayak tomat. Itu namanya disebut keragaman fisik ya. Yang kedua, kita mau melihat dari keragaman usia. Kalau saya masuknya ke usia yang mana ya? Nah, kalau kamu punya adik bayi, usianya sekitar eh, berapa bulan sampai 5 tahun, nah itu namanya disebut balita. Nah, kalau anak-anak masuknya kemana? Nah, kalian bisa ukur ya usia kalian. Atau misalnya kalian bisa mengukur punya kakak usianya segini, misalnya 12 tahun atau 13 tahun, berarti masuknya ke remaja awal. Atau bisa melihat dari usia orang tua. Oh, orang tua saya usianya misalnya 31, berarti dewasa awal. Atau paman bibi saya usianya 40, berarti masuknya ke dewasa akhir. Atau punya kakek, nenek ya, usianya sudah usia lansia. Nah, kalian bisa lihat di situ. Jadi terdapat keragaman usia. Mungkin dalam satu kelas juga bisa jadi ada ya yang usianya berbeda-beda, tidak sama, tapi rentang perbedaannya tidak terlalu jauh. Yang ketiga itu keragaman hobi atau kegemaran. Anak laki-laki sih biasanya pasti senang futsal, senang olahraga ya. Nah, itu biasanya hobinya. Kalau anak perempuan paling menyanyi, menari, berbagai macam. Jadi setiap orang hobinya tidak sama. Kamu dengan teman kamu atau kamu dengan saudara, kakak, adik pasti tidak selalu sama. Keempat, keragaman jenis kelamin. Ingat, manusia itu hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tidak ada misalnya waria atau bencong atau transgender, itu tidak ada ya. Jadi jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki ya berlaku sebagai laki-laki, perempuan berlaku sebagai perempuan. Laki-laki tidak boleh kasar, harus sayang kepada teman perempuannya, harus menjaga ya, bukannya main kasar. Nah, yang perempuan juga jangan terlalu cerewet, lemah lembut. Pokoknya satu dengan yang lain saling mengasihi. Jadi intinya keragaman jenis kelamin itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan cara berpakaian, cara bersikap juga terlihat ya antara laki-laki dan perempuan. Nih seperti di gambar ini, kalau misalnya kayak ke toilet pasti ada gambar ini. Itu khusus untuk oh kalau ini laki-laki, ini perempuan. Paham ya kalau keragaman jenis kelamin.
Kelima, keragaman sifat. Sifat manusia itu sangat banyak. Ada yang positif, ada yang negatif. Kita bisa lihat di sini. Penyayang, penyabar, pemarah, pemalu, rajin, jujur, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat sifat saya itu sebenarnya seperti apa. Jadi, tidak semua orang memiliki sifat yang sama, ya, berbeda-beda. Jadi, dari kelima tadi kita bisa lihat bahwa setiap individu punya karakteristik individu yang berbeda satu dengan yang lain, mulai dari fisik, kemudian usia, ya, kemudian dari jenis kelamin, dari hobi atau kegemaran, bahkan sampai sifat. Di sini paham ya? Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan keragaman. Biasanya kalau kita menghadapi keragaman, pasti ada yang berantem, ada yang saling mengejek atau tidak sesuai. Nah, sekarang kita belajar ketika kita menghadapi keragaman karakteristik satu dengan yang lain, adik dengan kakak, dengan teman-teman sekelas, dengan orang tua, dengan guru-guru. Di situ kita belajar untuk saling menghargai, menghormati karakteristik setiap individu. Kalau misalnya ada temannya yang badannya mungkin besar, berisi, berarti itu sehat ya misalnya. Boleh mengecek? Tidak boleh. Ada temannya kulit warnanya mungkin gelap. Jangan mengecek. Semua diciptakan Tuhan. Setiap pribadi itu sangat berharga, unik di mata Tuhan. Jadi kalau kalian mengecek teman-teman kalian, berarti kalian mengecek apa yang Tuhan ciptakan ya. Di sini kalian juga belajar memahami karakteristik diri sendiri. Oh, karakter fisik saya tuh seperti ini. Karakteristik mulai dari sifat saya tuh, oh ternyata seperti ini, hobi saya seperti ini. Jadi sebelum memahami atau mengenal karakteristik orang lain, kita harus memahami karakteristik diri kita. Sekarang Miss mau kasih latihan buat kalian. Tugas kalian adalah langsung ya dikerjakan menyebutkan karakteristik diri kalian secara detail karena suka ada anak juga yang belum memahami diri saya tuh seperti apa karakteristiknya. Nanti teacher akan kasih formatnya. Kamu tinggal mengikuti contoh dan kamu isi secara lengkap ya. Selamat mengerjakan.